请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事对子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及圣人寻三问讯，问讯再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开示，感恩 Maria Sejie yang telah memimpin penghormatan dan membacakan Vaisya. Selamat malam Sesiang Sejie. Sebelum kita memulai sharing simpasian hari ini, mari kita dengan tulus menghimpun doa bersama. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人坚守心愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga kita dapat mengenal istilah dan bervegetaris demi memohon keselamatan bagi dunia.感恩 Sesiang Sejie semua yang telah bersama-sama menghirup harumnya Dharma hari ini. Dan juga kepada seluruh tim simpasian yang telah menyiapkan materi sehingga sharing simpasian hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kangen juga
kami diberi kesempatan untuk menjadi moderator hari ini. Kenalkan, saya Valentina dari Pekanbaru. Hari ini saya ditemani Weni Sece dari Medan. Selamat malam, Weni Sece. Malam Sece, 感恩上人开示，感恩tim Sin Fasyang, 感恩Sece yang malam ini hadir di sini ya. 感恩 semuanya. Ya, selamat malam, Weni Sece. Apakah suara saya jelas, Sece? Jelas Sece. Jadi kita sudah bisa mulai ya sharing Sin Fasyang hari ini, Sece. Baik Sece. Ya. Nah, Sesyang Secemen, tadi kita semua telah sama-sama ya mendengarkan kembali Master membabarkan intisari Sutra Teratai yang menakjubkan bab 23 aktivitas lampau Bodhisattva Vaisaya Raja episode 1839 membangkitkan hati welas asih untuk menyeberangkan orang-orang di lautan kemiskinan. Mari Sesyang Sece kita menyimak intisari hari ini. Catatan tangan dari Master, penderitaan dari kehidupan adalah sangat dalam dan luas. Dharma bertindak sebagai kapal yang kokoh di lautan. Dengan hati welas asih akan mampu menyeberangkan orang-orang di lautan kemiskinan. Bersumbangsi tanpa pamrih akan mendatangkan berkah bagi diri sendiri. Mari kita dengar penjelasan dari Master. Poin pertama, insan suci, para bodhisattva dunia, masuk ke tengah masyarakat kasus-kasus yang kita terima ketika kita pergi melihatnya sungguh menderita. Keluarganya miskin, rumah sangat kotor, penuh dengan tumpukan sampah, barang-barangnya rusak semua, atap rumah berlubang dan bocor. Orang-orang seperti ini sudah tua, sakit-sakitan. Penderitaan seperti ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Penderitaannya begitu dalam, mau kemana mencari sandaran? Penderitaannya begitu luas, karena bahkan sekelilingnya pun tak ada tempat untuk bersandar. Di antara langit dan bumi tidak ada rumah yang menampungnya. Orang seperti ini tidak terhitung jumlahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, tahun 2020, banyak terjadi bencana. Seperti di Cina, terjadi banjir besar. Saat ini sangat dibutuhkan adanya cinta kasih. Cinta kasih ibarat sebuah perahu yang sangat kokoh. Ini membutuhkan tekad pelatihan yang kokoh dari bodhisattva dunia. Nah, Sesyang Sece, kita sering ya melihat ya, ketika kita terjun ke dalam misi ama, kita sering ya melihat bagaimana kehidupan kanenhu kita ya. Jadi tadi Master juga mengatakan ya, salah satu penderitaan adalah miskin karena kekurangan materi ya. Jadi kita sering melihat kanenhu kita ya, kehidupannya bisa dibilang kekurangan materi ya, terus kurang berpendidikan, pekerjaannya serabutan ya. Nah, anaknya banyak. Nah, setelah tua, sakit, dan tidak ada anak yang mendampingi ya. Jadilah inilah yang disebut dengan penderitaan di atas penderitaan. Penderitaan yang sangat dalam dan luas ya. Tidak ada sandaran ya. Anak-anak meninggalkannya, saudara juga tidak ada yang peduli ya. Jadi kita sebagai relawan ya berusaha terjun ke lapangan, ke tengah masyarakat ya, memberi bantuan ya dan mendampinginya ya. Jadi kita bisa menjadi
bodhisatwa tanpa diundang. Kita bisa menjadi sandaran mereka. Jadi Ceci seperti sebuah kapal ya. Sebuah kapal yang bisa menyeberangkan makhluk-makhluk yang menderita ke pantai kebahagiaan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai relawan dan bodhisatwa Ceci, apakah kita sudah berhasil ya menyeberangkan atau membantu mendampingi Kanenhu kita lepas dari penderitaan. Nanti Susion Suceman boleh berbagi sharing ya. Silakan Suce, poin kedua. Poin kedua, bodhisattva harus memupuk belas kasih supaya semua makhluk hidup mempunyai harapan dan memiliki sandaran. Inilah arah hidup kita dan harapan kehidupan. Kita bersumbangsi tanpa memikirkan imbalan apa yang bisa kita dapatkan. Orang yang miskin dan kesulitan ketika melihat ada bodhisattva yang hadir memberikan bantuan, mereka merasa punya sandaran. Bisa membuat orang mendapatkan sandaran. Sumbangsi tanpa pamrih seperti ini. Kita sendiri juga merasakan diri kita penuh berkah. Sangat bersuka cita ketika makhluk mendapatkan berkah. Ini merupakan tataran bodhisattva bumi sukacita. Ini melihat malamat bodhisattva bersuka cita ke atas mencari jalan kebudaan dengan berdasarkan pengajaran Buddha ke bawah membimbing semua makhluk, yakni membimbing dan menyelamatkan semua makhluk. Pengajaran dari Buddha kita harus menerimanya dan kita masuk ke tengah orang banyak untuk mencapai tujuan menolong orang banyak dan kita persembahkan semua jasa kebajikan. Ini merupakan persembahan yang ketiga, yang tertinggi. Dari poin ini kita bisa mengambil bodhisattva itu menolong tanpa pamrih dan merasa bahagia. Melihat makhluk lainnya selamat dan bahagia. Ini adalah tataran bumi sukacita ya. Bodhisattva itu berlandaskan ajaran Buddha, ke atas mencari jalan menuju kebudayaan, ke bawah membimbing, menolong, dan menyelamatkan semua makhluk. Dengan menerima ajaran Buddha, kita yang bisa dibilang bodhisattva juga terjun ke tengah masyarakat untuk berjuang menolong mereka yang membutuhkannya sesungguhnya. Kita baca catatan tangan. Membaca naskah sutra. Seraya berkata, Bodhisattva Sarwa Satwa Priya Darsana ini adalah guru kami. Orang yang mengajar membimbing kami. Sekarang ia membakar lengannya dan tubuhnya tidak lengkap lagi. Sutra Teratai bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva baik saja Raja. Ini dari sini saya menangkap seperti membakar lengan dan tubuhnya tidak lengkap lagi. Itu ibaratnya seperti kita para relawan di saat membantu Kanenhu kita membuang ego kita. Ya, sesungguhnya. Di saat mereka membutuhkan, kita segera membantu mereka. Misalnya aja ya, ketika ada kasus baru, tentu kita melihat dan langsung ke rumah mereka untuk mensurvei. Tentu saja ini semua butuh waktu ya, sesungguhnya. Dan tentunya kita harus segera supaya mereka cepat bisa mendapatkan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Lanjut poin ketiga, Sece. Oke, baik Sece, kita lanjut poin ketiga. Seraya berkata, Bodhisattva Sarwa Satwa Priya Darsana, ini adalah guru kami. Para hadirin memandangnya sebagai sandaran bagi jiwa kebijaksanaan dari mereka. Sebab dharma yang akan datang tergantung pada Bodhisattva Sarwa Satwa Priya Darsana untuk menyebarkan. Sekarang Bodhisattva Sarwa Satwa Priya Darsana telah membakar kedua lengannya. Maka semua orang khawatir dan risau. Orang yang menjadi sandaran bagi jiwa kebijaksanaan kita di masa mendatang
Sekarang tubuhnya tidak lengkap lagi. Disebutkan sebagai orang yang mengajar dan membimbing kami. Artinya guru pembimbing dari jiwa kebijaksanaan dari kami. Dikarenakan membakar lengan, maka bentuk tubuhnya tidak lengkap lagi. Mereka khawatir kalau itu akan menjadi hambatannya dalam membimbing dan menuntun para makhluk. Jadi naskah sutra dan penjelasan naskah sutra ini sangat dalam ya, Sesyong Sece. Kita benar-benar ya harus memahaminya karena di dalam sutra teratai ini banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Ya, jadi sering dikatakan bahwa kita jangan melekat pada jati diri dan jangan melekat pada wujud ya. Jadi di sini kita haruslah melihat ya kepribadian, sifat ya. Jadi yang kita lihat adalah jiwa kebijaksanaan ya. Jadi bukan wujud. Kalau wujud sebagaimana kita tahu ya, semuanya akan lenyap ya. Jadi mulai terbentuk, berlangsung, rusak dan lenyap. Begitu juga dengan tubuh kita ya, lahir, tua, sakit dan meninggal ya. Jadi ini semua tidak kekal, ini semua kosong. Namun di dalam kekosongan ini ada keberadaan yang menakjubkan. Oke, Sece, silakan lanjut. Poin berikutnya. Suaranya Sece belum di unmute. Naskah sutra pada saat itu Bodhisattva Sarwa Priyadarsana memakaikan ikrar ini di hadapan persamuan. Sutra Teratai bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Kita lanjut poin keempat. Melihat semua orang sedang khawatir terhadap tangannya sudah tidak lengkap lagi, karena para makhluk masih memiliki kemelekatan terhadap wujud tubuh. Para makhluk masih memiliki kesukaan dan keinginan terhadap apa yang dilihat. Seperti saya melihat orang yang membabarkan dharma dengan keagungan pada seluruh tubuhnya. Hatta muncul sukacita. Saya suka mendengarkan dharmanya. Jika orang yang membabarkan dharma tidak memiliki tubuh yang lengkap dan ingin membabarkan dharma untuk membimbing orang-orang, apakah para makhluk bersedia untuk yakin? Hal inilah yang dikhawatirkan oleh semua orang. Pada saat itu, Bodhisattva Sarwa Priyadarsana melihat para hadirin belum memahami kebenaran sejati tentang kekosongan dari wujud. Para makhluk ini tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan pada wujud. Dari itu, Bodhisattva membangun ikrar, menggunakan fenomena untuk menunjukkan keberadaan menakjubkan di tengah kekosongan sejati. Setelah semua benda materi terurai, ada apapun, maka itu adalah kekosongan. Namun di tengah kekosongan ada keberadaan menakjubkan. Sutra teratai. Dari sini kita bisa mengambil poin para makhluk masih melekat pada wujud tubuh sehingga khawatir ketika ada seorang yang membabarkan dharma tidak memiliki tubuh lengkap itu. Jadi Bodhisattva Sarwa Priyadarsana ini menunjukkan kalau wujud sejati itu bukan pada tubuh jasmani, melainkan pada pemahaman akan kekosongan. Jadi beliau membangun ikrar menggunakan fenomena tubuh yang rusak lalu pulih kembali untuk mengajarkan bahwa semua benda materi pada akhirnya akan lenyap. Itulah kekosongan. Namun di tengah kekosongan ada keberadaan menakjubkan, yaitu kebenaran dharma sejati. Lanjut saja. Ya, poin kelima. Naskah sutra, dengan melepaskan kedua lenganku, aku pasti memperoleh tubuh keemasan dari Buddha. Sekiranya ini adalah benar dan tidak dusta, kedua lenganku tentu akan pulih seperti semula.
Oke, kita lihat penjelasan naskah sutra poin kelima. Dengan melepaskan kedua lenganku, aku pasti memperoleh tubuh keemasan dari Buddha. Bodhisattva membangun keyakinan dan ikrar teguh untuk menjalankan praktek keras dari kehidupan ke kehidupan. Sekuat tenaga menegakkan sukacita dan keseimbangan batin dalam memberikan persembahan. Ia beranggapan kalau itu memang sudah semestinya. Beliau menunjukkan cinta kasih dan welas asih kepada semua makhluk. Beliau mempraktikkan sukacita dan keseimbangan batin demi Dharma. Beliau rela memberikan segalanya dan memberikan persembahan dengan sukacita dan keseimbangan batin. Beliau merasa bahwa sukacita dan keseimbangan batin seperti itu wajar. Tidak ada yang istimewa. Itu yang seharusnya ia lakukan. Praktik keras yang dilakukan juga merupakan sukacita baginya. Semakin tekun bersemangat, semakin banyak berbuat, semakin bersukacita. Semakin bersumbangsi, semakin melepas, semakin nyaman dan leluasa. Dipenuhi sukacita Dharma. Inilah praktik sumbangsi dari praktisi. Ya, jadi poin kelima ini ya bodhisattva kita tahu ya di bab ini ya bagaimana bodhisattva Baisaya Raja ya melakukan pelatihan diri dengan praktik keras ya. Jadi kita melatih diri juga menggunakan tubuh ini ya. Jadi kita bersumbangsi ya, kita menggunakan kedua tangan ini untuk memberi bantuan ya, memberi perhatian ya. Jadi dengan tubuh ini kita bisa menciptakan berkah. Jadi bodhisattva sangat yakin ya dengan kita banyak melakukan kebajikan, tentu berkah kita akan besar ya. Jadi yang akan kita bawa ke kehidupan berikutnya adalah jiwa kebijaksanaan kita ya. Jadi memperoleh tubuh keemasan di sini adalah tubuh Dharma ya. Jiwa kebijaksanaan kita akan mengikuti kita terus-menerus. Nah, demikian sharing dari kami. Selanjutnya kami persilakan Sesyang Sechemen untuk berbagi sharing apa yang Sesyang Sechemen pahami, apa yang Sesyang Sechemen dapat dari ceramah Master hari ini. Nah, ini saja, ini Vivilian saja sudah hand. Kita persilakan ya Vivilian saja untuk berbagi sharing, silakan.感恩师兄师姐，感恩 Valentina dan Weni Sejir. Naskah sutra yang pertama. Seraya berkata, Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana adalah guru kami, orang yang mengajar dan membimbing kami. Sekarang ia membakar lengannya dan tubuhnya tidak lengkap lagi. Para hadirin memandangnya sebagai sandaran bagi jiwa kebijaksanaan. Guru pembimbing dari jiwa kebijaksanaan ini membakar lengan sehingga bentuk tubuhnya tidak lengkap lagi. Mereka khawatir itu akan menjadi hambatan dalam membimbing dan menuntun para makhluk. Para makhluk memiliki kemelekatan pada pandangan terhadap bentuk tubuh. Para makhluk juga merasa khawatir jika orang yang membabarkan Dharma tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, sedang biasanya mendengarkan orang yang membabarkan Dharma itu penuh dengan keagungan seluruh tubuhnya. Hati ini muncul sukacita dan keyakinan. Para makhluk terikat pada wujud. Mereka memiliki kemelekatan dan tidak dapat melepas pandangan. Mereka belum memahami kebenaran sejati tentang kekosongan dari wujud. Dan Bodhisattva membangun ikrar menggunakan fenomena untuk menunjukkan keberadaan menakjubkan di tengah kekosongan sejati. Naskah sutra yang kedua. Pada saat itu Bodhisattva Sarvasatva
pria Darsana membangkitkan ikrar di hadapan persamuan dan berkata, dengan melepaskan kedua lenganku, aku pasti memperoleh tubuh keemasan dari Buddha. Sekiranya ini adalah benar dan tidak dusta, kedua lenganku tentu akan pulih seperti semula. Bodhisattva membangun keyakinan dan ikrar teguh menjalankan praktek keras dari kehidupan ke kehidupan. Sekuat tenaga menegakkan sukacita dan keseimbangan batin. Dan sekiranya hal ini adalah benar dan tidak dusta, inilah pembuktian diri terhadap seluruh hadirin, yaitu Bodhisattva telah merelakan kedua lengannya dan memiliki keyakinan akan memperoleh tubuh keemasan dari Buddha. Beliau menggunakan tubuh ini dan beliau telah membuktikannya. Setelah Bodhisattva Sarvasatwa Pria Darsana membuat ikrar untuk memulihkan lengannya, segala kondisi itu muncul dari batin dan objek berubah mengikuti batin. Dan lengannya yang dibakar menjadi pulih kembali disebabkan oleh batin. Dan bodhisattva ini mampu menundukkan dengan baik, menahankannya dengan sabar, menegakkan dengan praktek keras, dan memulihkan tubuh lengkap. Semua ini disebabkan oleh batin dan merasa sangat bebas dan leluasa. Di alam manusia, kedua lengannya pulih kembali, yaitu kemelekatan pada diri dan kemelekatan pada fenomena dharma juga pulih. Sebelumnya telah menghapus kedua kemelekatan itu dan beliau telah tercerahkan. Dan sekarang kita sebagai insan suci hendaknya juga bisa melatih diri di persamuan puncak burung nasar yang sebenarnya ada di dalam hati kita, yaitu kita hanya perlu dengan satu tekad, satu hati dan satu tekad. Demikian kita bisa berjalan di jalan bodhisattva ini. Cảm ơn sư siêng sư chị. Cảm ơn Vivian Sece atas sharingnya. Sesiang Secemen, silakan ya yang mau berbagi sharing, silakan dibuka mic-nya. Ya, Sesiang Secemen boleh sharing ya. Apa yang Sesiang Sece pernah ya melihat. Ya, hari ini Master kan membabarkan bagaimana tentang penderitaan ya. Nah, tentunya Sesiang Secemen yang terjun ke dalam misi amat sering ya melihat penderitaan sehingga timbul rasa syukur, merasa kondisi keadaan diri kita lebih berkah, lebih baik ya. Siang Secemen boleh ya berbagi sharing atau ini Sece, silakan ini Sece. Sece ini ada satu relawan Medan juga ya, Yanti Yunita, mungkin mau berbagi sharing. Selamat malam Suce. Ya. Kalian selamat hai kalian Suce semuanya. Ini tadi topiknya banyak mengenai misi amal. Kebetulan kita juga ada beberapa kali, saya juga ada terjun di misi amal. Biasanya kasusnya beragam ya, tapi rata-rata ada yang pengobatan, ada yang pendidikan. Yang pengobatan pernah satu hari satu kasus itu ibunya ini dia terkena kanker ya, kanker rahim, kemudian anaknya banyak gitu, kemudian suaminya juga karena anaknya masih kecil-kecil kan, jadi harus menjaga istrinya, membawa berobat begitu. Di situ sih kita belajar juga bahwasannya belajar menjadi lebih lebih bersyukur kembali ya, bahwasanya dengan keadaan seperti itu juga mereka
tetap ini juga sih, tetap apa namanya, tetap Tetap semangat ya, Dek. ya tetap semangat sih, tetap eh, tetap semangat. Kemudian ada juga mengurus anaknya dengan baik gitu, walaupun dalam keadaan seperti itu. Baru ada juga kasus yang kebetulan saya sebagai PIC-nya ya, itu ibunya punya suaminya itu stroke ya, stroke dari awal tidak bisa berbicara, kemudian tidak bisa bergerak, dan sudah dibantu seci 1 tahun, ada perkembangan yang baik. Jadi ibu ini asal menerima apa santunan, menerima biaya pengobatan, dia selalu bersyukur gitu ya, bersujud syukur gitu. Jadi kita melihatnya, wah dia ini sangat bersyukur sekali. Kemudian waktu kita datang juga kadang dia bercerita banyak ya. Mungkin tidak ada apa namanya tempat untuk cerita. Jadi waktu kita datang dia banyak bercerita gitu. Kemudian kadang-kadang dia bisa sampai menangis gitu, cerita dengan kita gitu. Jadi dari sini saya rasa topiknya pas dengan keadaan itu sih, sesungguhnya. Demikian yang mau diceritakan. Kanan Seci. Kanan Dek. Kanan Seci udah berbagi sharingnya. Ada satu kasus lagi yang di Seci ini ya, kasus pertama dia itu dua orang anak yang difabel ya. Iya kan, Dek? Seci Yanti Ya, saja. yang minta Benar, bantuan ada pas dua. kasus pertama. Ya, Benar, kasus pertama saya waktu itu saya pegang ada 2 orang anak difabel yang usianya sudah di atas 20 tahun. Mereka itu 4 bersaudara, tapi dia 2 ini tidak bisa menggunakan toilet sendiri. Kemudian orang tuanya harus menjaga gitu ya. Jadi baik dia ke toilet maupun makan itu harus ada didampingin orang tuanya. ya, Kemudian orang tuanya karena hanya menjahit tas, jadi penghasilannya pas-pasan, dan kemudian belakangan ini juga karena ekonomi juga lagi lesu, dia ini juga sih tidak ada order sama sekali, jadi saat ini sedang mencari pekerjaan juga sih. Dia juga ada curhat atau mengeluh juga sih kepada kita gitu. tapi mereka orang tua yang tidak pernah patah semangat ya dia. Mereka Benar, sangat, mereka tidak pernah patah semangat, tetap ya, merawat anaknya dengan baik. iya. Walaupun anaknya dua itu, mereka juga tetap mensyukuri hari ini bisa baik-baik aja. Benar saja. Kita dari sini bisa melihat ya, walaupun kondisi mereka yang bisa dibilang gimana ya, sangat tak gampang ya mengurus dua anak itu ya. Jadi kita berpikir kembali ya waktu survei itu. Kadang ada teman yang sharing sama kita, anaknya itu lasak gimana-gimana, saya kembali mengingatkan mereka. Di saat anak kita lasak itu berarti mereka aktif. Kita harus bersyukur. Kita harus kangen ya dengan kondisi anak kita yang masih aktif. Teringat kembali dengan Kanenhu ini yang anaknya kondisi kayak gitu, gimana mereka sangat tak gampang ya, 20-an tahun masih mesti terus didampingi orang tuanya. Mungkin sesiung-sesiung lainnya, ini ada oleh sesiung ada mau sharing. Ya, Yuni Sece ya. Itulah yang Master katakan ya, bahwa ya penderitaan di atas penderitaan, penderitaan yang luas dan dalam ya. Jadi sering kita lihat dan ketemui di misi aman, dan kita juga bisa belajar dari Kanenhu kita ya. Kita bisa melihat ya perjuangan mereka, semangat mereka. Kita juga bisa belajar dari mereka. Oke, Sece, kita persilakan Holexis untuk berbagi sharing ya. Selamat malam Holexis, silakan. Ya, selamat malam Valentina Sece, selamat malam Wenili Sece. Jadi Kanen Sang Kaise, Kanen semua tim Sinfasiang, Kanen semua Sesung Sece yang sudah hadir malam ini.
ya di hari Minggu malam ya waktunya pada santai-santai ya kita semua masih mau belajar ya kangen banget semuanya. Jadi judulnya membangkitkan hati welas asih untuk menyeberangkan orang-orang di lautan kemiskinan. Jadi kalau yang saya tangkap ya, yang saya pahami, kemiskinan ini bukan cuma kemiskinan yang berwujud, tapi juga yang tidak berwujud. Artinya bukan cuma miskin materi, tapi juga miskin mental, miskin batin. Karena itu ada jalan bodhisatwa, master meng-create ya, menciptakan, boleh dibilang itu bukan menciptakan membentuk ya jalan bodhisatwa ini sebuah jalan di mana kita belajar dari para bodhisatwa, terutama yang malam ini adalah bodhisatwa Baisaja Raja atau Sabe Satwa Priyadarsana. Itu namanya sama ya. Ada 3 nama kalau nggak salah. Sabe Satwa Priyadarsana, Bodhisatwa Baisaja Raja, baik juga Baisaja Guru. Jadi beliau ini mempunyai ikrar yang luar biasa ya, mendanakan semuanya. Jadi beliau tidak melekat lagi kepada tubuhnya, mendanakan tubuhnya semua untuk digunakan untuk membantu orang-orang. Jadi kita di sini di Jalan Bodhisatwa justru selalu diberikan contoh-contoh para bodhisatwa yang luar biasa. Ya, ada awal kita suara, baik saja guru, kemudian ada siapa San Pucing apa apa Sang Pucing Pusa. Ya ya banyak dari Siti Garba gitu, Manjusri ya. Jadi ada siapa sih yang kalau dihina diapain juga dia tetap teguh ya. Jadi memang kita terus belajar bahwa untuk membantu orang-orang yang dilanda kemiskinan ini ya tentunya kita bantu materinya, tapi ada juga yang bukan cuma miskin materi tapi juga miskin batin. Jadi di dalam kesulitannya dia juga masih melakukan hal-hal yang membuat dia malah semakin terpuruk ya. Ada juga umpamanya contoh yang paling ringannya adalah jadi ada juga orang-orang yang anak-anaknya sakit gitu ya, tapi dia sendiri masih suka ya konsumtif gitu ya, suka minum, suka banyak merokok gitu ya. Uang rokoknya aja kalau kita di misi amal tuh biasa kan satu hari mereka bisa habis minimal 10.000, 1 bulan 300.000. Tapi buat ongkos ke rumah sakit katanya nggak punya uang. Nah hal-hal seperti ini ya. Jadi bukan kita membantu transportasi aja, kita juga harus membantu untuk menyadarkan si orang tuanya. Nah ini jadi miskin batin, orang tua yang miskin batin. Jadi kita itu harus juga adalah orang-orang yang kaya batin, yang rela bersumbangsi tanpa pamrih. Ya, jadi di dalam memupuk belas kasih ini kepada semua makhluk gitu ya, agar mereka mempunyai harapan tadi kata Master gitu ya, agar mereka mempunyai sandaran. Nah, sandaran ini tentunya juga bukannya permanen ya. Sandaran juga bukan terus-terusan, tetapi pada saat mereka kesulitan, mereka boleh bersandar. Tetapi selama bersandar itu, kita juga harus membimbing mereka agar mereka bisa mandiri. Seperti itu. Makanya bantuan seci itu selalu jangka panjang. Karena kita bukan cuma membantu untuk materinya saja. Karena membantu mereka agar mereka menjadi lebih kuat, menjadi lebih tangguh. Ya, jadi kalau di misi amal itu memang paling banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Karena kegiatan di misi amal bukan kegiatan yang sekali kegiatan beres. Mohon maaf kan kalau baksos gitu ya. Kita hari ini baksos atau ada screening lah seminggu ya. Seminggu sebelumnya screening dulu, nanti baksos ya. Ada post off gitu kan. Nah, tapi kan setelah itu selesai. Tapi kalau misi amal yang survei kasus, itu panjang. Kita udah survei, lalu kita bawa meeting, kalau kurang survei ulang, ya, terus kemudian meeting lagi, menentukan bantuan, memberikan bantuan, mengumpulkan mereka setiap bulan untuk berkumpul di kegiatan Kananfu,
memberikan bimbingan-bimbingan dalam hal mental, ya. Kalau kita bilang bimbingan yang agar mereka lebih tangguh, ya, lebih berani menghadapi hidup. Jadi banyak sekali contoh-contohnya. Jadi ada anak-anak yang tadinya nggak semangat lagi sekolah karena orang tuanya nggak mampu bayar uang sekolah, lalu kita bantu uang sekolah. Bukan cuma bantu uang sekolah, anak-anak asuh ini kita didik lagi, dibimbing. Kita adain lomba-lomba buat anak-anak itu agar mereka berani tampil ke depan. Jadi anak-anak yang tadinya nggak berani tampil, kita ajak lomba pidato, lomba sharing, lomba membuat ini, lomba membuat video, sehingga anak-anak ini kemudian menjadi lebih berani untuk tampil dan lebih percaya diri, mempunyai percaya diri. Jadi ada anak-anak asuh kita yang akhirnya menjadi juara kelas. Tadinya dia bukan siapa-siapa, minder. Karena tiap kali di depan kelas guru suka memanggil dia agar dia melunasi uang sekolahnya. Kan malu ya di depan orang ya. Saya juga bingung masih ada guru yang begitu di depan kelas ya. Jadi mungkin maksudnya guru supaya lu malu, supaya lu cepat-cepat bayar kali gitu ya. Tetapi itu membuat anak-anak jadi minder. Nah, yang seperti ini. Jadi ketika mereka mendapatkan bimbingan daripada Sesiung Secie semua, lalu kita memperhatikan, melihat perkembangan mereka, kita itu sukacita. Pasti sukacita. Oh, ternyata anak ini yang dulu awalnya begini-begini, sekarang udah jadi begini. Oh, ternyata si ibu ya yang tadinya sudah begitu merasa sangat kecewa akan kehidupan karena anaknya eh, memiliki penyakit yang nggak bisa disembuhkan, ya. Seperti penyakit-penyakit yang cacat mental demikian ya. Apalagi ada orang yang eh, nggak bisa, udah cacat mental, tubuhnya juga nggak bisa jalan, mesti digendong sana sini, ya. Mereka begitu miskinnya sehingga mereka harus banting tulang juga nggak bisa mencukupi sehingga mereka harus ke ceci. Jadi akhirnya ceci bantu, begitu bantu kan ceci kan sering mengadakan kunjungan kasih, ya. Kita kan mengadakan kunjungan kasih ke tempat dia, memberikan pendampingan, memberikan dukungan-dukungan moral. Jadi bukan materi aja, kita moral juga, ya, memberikan mereka semangat, perhatian, dorongan, ya, sehingga mereka nggak merasa sendirian lagi. Nah, ini begitu mereka begitu bersyukurnya mereka, lalu ketika mereka juga kita minta sharing untuk yang lain, wah itu semua bisa mengharukan banget. Semua orang bisa tersentuh, ya, betapa dia yang tadinya merasa sedang sendiri, mengurus anak yang begitu harus sepenuh hati sehingga dia nggak bisa mencari lagi, hanya tinggal satu orang yang mencari, papanya gitu ya. Nggak taunya papanya juga bisa sakit lagi. Nah, kalau papanya sakit lagi, mamanya tinggal sendiri, nggak bisa kerja, anak ada berapa orang anak. Wah, itu betul-betul dunia mereka bagaikan seperti hidup di neraka. Betul, mereka hidup di kontrakan yang 2,5 kali 3, hidup berlima, coba bayangkan ya. Boro-boro ada tempat duduk, kursi dan lain-lain, semua duduk di lantai, tidurnya juga di lantai situ. WC juga nggak punya, harus ke WC umum. Nah, betapa ketika para relawan mengunjungi tempat-tempat yang seperti ini, tentunya relawan-relawan ini akan merasa bahwa ternyata saya tidak sesusah mereka. Iya kan? Kalau tadinya yang relawan merasa, aduh kok saya susah banget, tetangga udah ganti mobil listrik, kok masih Avanza gitu ya. Avanza tahun 2002, katanya 2003. Nah, kan mengeluh itu ya. Nah, tapi begitu masuk ke perkampungan-perkampungan ini, di bawah jembatan layang, perkampungan kumuh, kita semua akan tersentuh. Dan kita semua akan merasa bahwa hidup kita jauh lebih baik daripada mereka. Nah, ketika hidup kita jauh lebih baik daripada mereka, alangkah gitu ya, baiknya lagi kita mau membantu mereka, berbagi, ya, memberikan perhatian. Jadi disinilah makanya jalan bodhisattva itu yang di-create oleh Master betul-betul agar kita meniru para bodhisattva, meniru.
Jadi baik saja guru atau Yaosefo ya, Yaosefo ini Yaosefo medicine Buddha ya, Buddha pengobatan ya, beliau ini juga dikatakan begitu sangat luar biasa ya, mau mengobati orang mau siapa-siapa. Nah, banyak orang itu meminta kepada Buddha pengobatan ini agar disembuhkan, meminta agar ini, meminta agar itu, meminta. Nah, kalau master bukan mengajarkan kita meminta, tapi meniru, mengikuti, meneladani ikrar dari para bodhisatwa, yaitu apa? Membantu orang-orang. Bukannya kita ke sono minta bantuan, tapi kita meniru semangatnya, meniru hati welas asinya, meniru jiwa kebijaksanaannya agar kita menerapkan pola hidup sederhana, lalu kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik, menjaga makanan kita dengan baik sehingga kita mungkin ya lebih bisa terhindar dari segala sakit penyakit. Ya, dengan demikian tubuh kita bisa dimanfaatkan lagi untuk membantu orang lain, untuk menyeberangkan katanya, menyeberangkan orang-orang di lautan kemiskinan. Sebetulnya kita juga masih berada di dalam lautan kemiskinan ini. Kalau nggak miskin materi, ya saya masih miskin batin. Nah, jadi kalau saya berlatih, belajar, kemudian membantu orang-orang menyeberangkan dari lautan kemiskinan, berarti saya juga ikut nyebrang. Berarti saya juga nyebrang, sama-sama nyebrang. Nah, inilah semangat daripada Mahayana, semangat daripada Bodhisattva. Semoga kita semuanya terus menguatkan hati dan tekad kita ya, menjadi hati Buddha dan tekad guru. Ya, seperti itu kalau kita para komite di Souchen kan begitu ya. Waktu dilantik disematkan ada satu badge yang bertuliskan Foxin Sizi. Jadi hati Buddha, tekad guru. Nah, kita belajar terus di dalam kegiatan bedah buku, Shinfa Xiang ya, agar kita memiliki bekal batin. Ketika kita terjun ke masyarakat, jadi batin kita sudah cukup kuat karena punya bekalnya, punya obat-obatnya. Jadi kita tidak mudah lagi frustasi, tidak mudah menjadi apa namanya risau ya, karena banyak kalau kegiatan kita bertemu dengan banyak orang, kita bisa bertemu dengan kerisauan di waktu kapan saja ya, di setiap saat bisa muncul kerisauan. Nah, kalau kita membekali diri dengan dharma yang diajarkan oleh master, tentunya batin kita lebih kuat, kita akan lebih tangguh dan kita menjadi orang-orang yang bisa terus memunculkan rasa syukur dari diri kita, dan juga kita akan menemukan kebahagiaan-kebahagiaan dari segala fenomena yang kita temui di dalam kegiatan kita. Dan semuanya semoga kita terus mau belajar ya, cufu tacia, fuhui suangsiu. Dan Halai Sesiang ya, sharingnya yang sangat lengkap ya. Tentunya Halai Sesiang ini sudah sangat pengalaman di dalam misi amal ya. Jadi memang ya di dalam misi amal itu permasalahan kananhu kita ini sangat kompleks ya. Dari sakit, miskin ya, pendidikan anak ya, terus keterbelakangan ya, jadi benar-benar sangat kompleks. Jadi kita sebagai relawan yang telah menapaki jalan bodhisattva ini, nah bagaimana kita membimbing mereka? Tentunya kita harus membekali diri dengan dhamma ya, Master sering bilang ya, uhuat baru uhuat tuh ya. Jadi kita harus membimbing diri kita sendiri, baru kita bisa membimbing orang lain. Kanaan halai sosial sharingnya. Nah, ini saja, silakan. Apa kita mau lanjut ke kuis? Ya, boleh saja kanan saja. Kita cara menjawab kuis, ketik di chat room everyone, nomor soal dan jawaban 1D, 2A, kanan. Nomor 1, kuis nomor 1.
Udah muncul Sece, silakan dibaca Sece. Menurut Master, ketika kita melihat orang miskin hidup dalam kondisi penuh penderitaan lahir dan batin, apa yang sebaiknya kita lakukan? A. Memberi senyuman agar mereka merasa diperhatikan. B. Mengucapkan kata-kata penghiburan supaya mereka tidak merasa sendiri. C. Berdoa dengan tulus agar penderitaan mereka berkurang. D. Mengajak teman atau keluarga untuk ikut peduli pada mereka. E. Menemukan welas asih dan berusaha membantu secara nyata sesuai kemampuan kita. Ayo, Sesyong Sece dijawab. 3, 2, close. Jawabannya menumbuhkan welas asih dan berusaha membantu secara nyata sesuai kemampuan kita. Selanjutnya kedua, Saya lagi Sece. Ya, boleh menurut Sece. Master, hati welas asih membuat kita mau menolong tanpa pamrih. Sikap apa yang paling mencerminkan ajaran ini? A. Memberikan doa agar orang lain terbebas dari penderitaan. B. Menyebarkan semangat agar orang lain tetap kuat menghadapi kesulitannya. C. Membantu orang lain dengan hati tulus tanpa mengharapkan imbalan. D. Mengajak teman dan keluarga untuk bersama-sama peduli pada sesama. E. Menjadi teladan dengan hidup sederhana. Tertutup. Agar orang lain termotivasi. Silakan dijawab Sesyong Sece. Sudah close Sece. Sudah close ya. Jadi jawaban yang benar adalah membantu orang lain dengan hati tulus tanpa mengharapkan imbalan ya, sumbangsi tanpa pamrih. Oke, silakan lanjut Secin. Soal nomor 3. Teladan Bodhisattva pria korban tanpa pamrih mengajarkan kita untuk A. Selalu berusaha membantu orang lain sesuai kemampuan walaupun kecil. B. Belajar mengutamakan kepentingan bersama dengan C. Menunjukkan rasa hormat dan syukur pada guru dengan mengikuti ajaran beliau. D. Menyebarkan kebaikan dengan cara sederhana agar orang lain merasakan manfaatnya. E. Mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dengan tulus demi kebaikan sesama. Ayo dijawab Sece. Sudah close? Jawabannya? Mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dengan tulus demi kebaikan sesama. Lanjut Sece. Soal nomor 4, menurut Master, bagaimana cara kita menemukan Kuis kebahagiaan keempat. sejati dalam kehidupan sehari-hari? A. Dengan berbagi kebahagiaan kecil bersama orang lain meskipun sederhana. B. Dengan beristirahat cukup agar tubuh tetap sehat. C. Dengan mengejar hobi pribadi untuk membuat hati senang. D. Dengan meluangkan waktu untuk menyegarkan pikiran sendiri. E. Dengan bekerja keras supaya mendapat pujian dari orang lain. Silakan dijawab Sesyong Sece. Terus jawaban yang benar adalah A. Dengan berbagi kebahagiaan kecil bersama orang lain meskipun sederhana. Oke, silakan lanjut Sece. Soal nomor 5. Bagaimana seharusnya kita menjalani tekad dan ketekunan dalam berbuat baik agar benar-benar membawa kebahagiaan sejati?
A. Dengan tekun berbuat baik tanpa pamrih dan menanamkan welas asih demi kebaikan bersama. B. Dengan membantu orang lain ketika ada kesempatan yang mudah dilakukan. C. Dengan menjaga niat baik sambil melakukan. D. Dengan melakukan kebaikan kecil secara sederhana agar orang lain merasa senang. E. Dengan berdoa dan berharap kebaikan meski belum selalu diwujudkan dalam tindakan. Close. Jawabannya. Dengan tekun berbuat baik tanpa pamrih dan menanamkan welas asih demi kebaikan bersama. Kita lanjut yang keenam. Bagaimana cara bodhisattva memperoleh kebahagiaan sejati dan keseimbangan batin? A. Dengan mencari penghormatan dari orang lain melalui perbuatan baik. B. Dengan menghindari tantangan agar hidup terasa lebih. C. Dengan bertekad teguh, melepaskan keterikatan dan berpraktik tulus dari kehidupan ke kehidupan. D. Dengan hanya berdiam diri tanpa berbuat untuk sesama. E. Dengan menunda praktek spiritual sampai kondisi hidup lebih baik. Terus jawaban yang benar adalah C. Dengan bertekad teguh, melepaskan keterikatan, dan berpraktek tulus dari kehidupan ke kehidupan. Oke, sudah selesai kuis kita hari ini. Sambil menunggu rekap pemenang kuis hari ini. Bagi Sesiong Sece yang mau sharing, dipersilakan. Ayo manfaatkan waktu dan kesempatan. Ya, Sesiong Sece. Mau sharing apa juga boleh ya, Sece. Ya, silakan Elisa Sece. Sharing pengalaman. Elisa Sece sudah raise hand, silakan. Silakan, Sece. Selamat malam, Sesiong Sejemen, Wan Sang Hao. Cảm ơn kepada Master ya atas ceramahnya hari ini dan cảm ơn kepada semua Sesiong Sejek yang kita belajar bersama. Dari topik hari ini tentang kemiskinan dan penderitaan ya. Di awal saya bergabung di Seji, saya kan ada ikut misi amal, tapi saya mengalami kendala karena ya kondisi setiap kali terjun ke survei, kita melihat mereka dalam keadaan kesusahan. Semuanya layak dibantu. Tetapi kenapa pada saat dimitingkan kadang-kala nggak bisa terbantu. Jadi dalam diri saya sendiri ada gejolak gini. Mereka kan susah perbantuan, tapi kita kasusnya ini ditolak. Jadi saya tidak ada kemampuan untuk menjelaskan kepada mereka kenapa kasus ini ditolak. Ini awal saya bergabung di Seji. Jadi di awal saya bergabung memang saya awalnya jadi itu nggak begitu bergabung di misi amal. Tapi saya mengikuti kegiatan-kegiatan membaur dengan relawan dan ada ikut di bedah buku atau membaca. Tetapi ini semua juga mungkin karena kadang ini ya kata Master ya, kurang bersungguh hati. Jadi kita membaca hanya membaca, enggak menyerapi gitu. Jadi setiap kali saya membaca itu ya, Teladan Cinta Kasih, memang saya menangis, saya terharu. Oh, ada orang yang sosok Master yang luar biasa. Tetapi itu sosok Master.
Tapi itu pemahamannya saya belum dapat. Rupanya di dalam cerita itu kan Master menceritakan dirinya menjalani ini. Nah, berharap kita terinspirasi dan bisa mengikuti ya. Cuman pada saat itu kan kita membacanya hanya terharu dengan sosok yang luar biasa ini. Tapi merasa diri belum sampai sana. Sampai suatu saat, terutama di tahun 2000 akhir 2020 lah ya, sebelum COVID sana kan, rupanya kadang kita nggak tahu ya, dalam Dharma kan dikatakan ada keberadaan dan kekosongan. Ada saja hal-hal yang membuat saya bertemu dengan orang baik, bertemu dengan sesuatu hal yang membuat saya belajar. Dan diri saya ini tidak menolak belajar hal ini. Karena hal ini sederhana dan bisa masuk ke logika saya. Jadi saya belajar. Lalu di suatu saat ada sesama relawan yang mengingatkan saya kembali. Anda telah lama di Seci, kenapa masih tidak bergabung di ini komite ya? Saya sendiri mengungkapkan di antara Master sangat menyayangi muridnya, selalu menghimbau muridnya bagaimana dalam proses belajar bisa penuh berkah dan kebijaksanaan, dan selalu menghimbau kita bervegetarian. Dan saat itu saya sendiri belum bisa berikrar bervegetarian, tetapi saya sangat selama melakukan kegiatan suci saya bervegetarian, dan di awal masa pandemi ini benar-benar tergerak untuk bervegetarian. Cuman belum bisa berjanji karena bagaimanapun saya harus menghormati keluarga ya. Tanpa restu mereka rasanya akan sulit. Tapi dalam lubuk hati kecil saya ini tidak mau membuka. Rupanya kata hati ini sepertinya terdengar semesta ya. Nah, jadi ada saja hal-hal yang membuat saya bertemu komunitas yang mengajarkan pola makan nabati utuh. Jadi pada saat saya kena COVID sendiri ya, saya kan ketakutan juga ya. Baru saya benar-benar menyesali. Ingat lagi pesan Master. Kenapa harus di saat tergenting kita, pada saat tidak ada waktu lagi, kita baru bisa memutuskan hal benar. Nah, di saat itu saya juga dengan penuh ketulusan ya, mau berikrar. Sepertinya pintu saya menuju menjadi murid Master terbuka. Di saat itu saya pada saat orang bertanya kapan Anda mau menjadi seorang komite, saya berani mengatakan saya lagi menuju ke sana. Dengan benar-benar terus bervegetarian, saya memiliki rasa ya dalam hati ya. Setiap mendengar ceramah Master ataupun membaca buku Master, saya menempatkan diri saya. Master ingin saya melakukan hal apa ya? Master melihat ini pasti setiap yang Master katakan itu pasti menginginkan kita bisa mampu melakukannya. Tapi selama ini kita kan berdiri di posisi makhluk awam ya. Dan lalu semakin bersungguh hati ya, setiap kali Master memanggil Bodhisattva ya, saya merasa Master memanggil saya Bodhisattva. Berarti saya mampu melakukan hal-hal Bodhisattva bila saya mau. Nah, itu sangat menggerakkan diri saya sendiri. Oh gitu. Di tahun-tahun sejak itu kan COVID berakhir ya. Kembali lagi saya ada lebih masuk ke misi amal. Di misi amal itu saya benar-benar merasakan, saya selalu bilang ya, teori selama ini kan udah didengar. Jadi harus
terjun ke masyarakat supaya paham praktek. Awalnya ini kita ngomong gampang ya, bukan kita di posisi menderita atau sakit. Jadi kita uraikanlah teori ini, lepas gini-gini. Tapi kenapa kadangkala kurang bisa masuk dalam hati orang? Karena kadang kita belum mengalaminya. Nah, jadi ada saat saya sendiri sakit. Lalu saya mempraktekkan yang saya pelajari, saya ada kesan. Pada saat kita sakit itu, waktu berlangsung sangat lama. Setiap waktu itu panjang. Jadi sakit derita ini panjang. Tapi bagaimana dengan ada dharma ataupun ada itu ya, edukasi ya. Bagaimana mengatasi hati supaya tidak terlalu risau, kita berfokus pada momen saat ini. Karena untuk sakit derita itu kan kita nggak boleh panik. Panik imunitas semakin turun. Jadi saya berusaha, solusinya apa yang bisa saya lakukan? Nah, jadi saya lakukan sebaik mungkin yang saya bisa lakukan dan hati saya tenang. Lalu mulai paham, tubuh kita ini memang ada batasan. Kalau memang udah tidak melebihi batasan, kita akan jatuh sakit. Jadi kita harus mengukur sendiri kekuatan tubuh kita itu pada saat butuh istirahat harus segera istirahat. Nah, karena Master berharap juga semua murid-muridnya ini tahu menjaga kesehatan supaya kita bisa di barisan Ceci ini ya, relawan Ceci ini panjang dan semakin luas dan bisa membimbing semakin banyak bodhisattva yang bermunculan. Jadi inilah proses belajar ya. Semua ada waktunya. Saya sendiri merasa proses saya memang panjang, tapi saya memiliki waktu untuk melihat, mengalami, dan sekarang bagaimana mencoba yang saya jalani bisa sukacita dan damai. Mengenai sukacita dan damai ini paling terasa di saat mendengarkan Master menceritakan tingkat bumi bodhisattva ya. Katanya ada yang sukacita damai. Jadi saya bertanya kembali dalam diri saya, apakah saya menjalani Ceci ini ada rasa sukacita dan damai enggak? Bila ada rasa sukacita dan damai, berarti jalanin jalan benar. Tetapi belum bertemu, mungkin ada yang salah. Saya boleh mencari seseorang yang lebih memahami dan jalan di Ceci ini lebih lama untuk membimbing saya, untuk menemukan bagaimana bisa sukacita dan bahagia. Karena kita melihat yang di depan kita ini sukacita bahagia. Kenapa saya masih belum? Jadi kita boleh memohon, minta bimbingan. Nah, jadi itu adalah jalan solusi keluar kita. Begitu pula dengan tuh kadang kita pendampingan ke Pak Kan Eun Ho, melihat derita mereka, kita dampingi dalam mendengarkan mereka. Kadang-kala hati mereka yang sakit, sehingga mereka menceritakan, mereka lega, dengan kita memberikan itu ya motivasi positif dari Master, hati mereka lebih lapang dan lebih bersyukur. Hanya dengan bersyukur kita bisa melewati hari yang begitu sulit ini. Kak An ya sesung seciman ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Kak An Valentina Suci, Kak An Weni Suci ya, Kak An semuanya. Kan Elisa Suci atas sharingnya ya yang sangat bagus sekali, sangat inspiratif ya. Jadi memang jalan Bodhisattva ini penuh dengan rintangan dan tantangan ya. Jadi kita harus bisa melewatinya, menghadapinya semua dengan penuh pengertian, toleransi, dan lapang dada ya. Jadi kita di sini perlu adanya Dharma dari Master ya. Ini Elisa Intan Sece ya, benar ya? Ya benar Ya, Suci. benar Cik, yang kita ketemu bersama dari sekian waktu Zoom ya. Ya. Kak An. Weni Sece mau menanggapi, silakan Weni Sece. Ya kanan Suci Elisa udah sharing
lumayan panjang ya kisahnya. Tetap semangat ya Seci. Ini kita ucapin selamat pada pemenang kuis ya Seci. Pertama Elia Sunarlin Seci dari Palembang, Michael Wijaya Sesyong dari Barat 2, Marinta Seci dari Medan, Yanti Lin Seci dari Muara Karang, Yanti Yunita Seci dari Medan, Jasman Sesyong dari Tebing Tinggi. Sesyong Seci ini ada yang mau sharing? Waktu terus berlalu ya Seci. Ya. Eh, Ada yang seperti yang siapa? Elisa Sece katakan, iya, harus genggam setiap momen saat kesempatan. ini. Ayo Sesyong Sece yang adakah yang mau berbagi sharing? Dipersilakan atau kita panggil. Mungkin kita panggil dari belakang. Jasman Sesyong dari Tebing Tinggi. Apakah mau berbagi sharing Jasman Sesyong? Atau Sesyong Sece yang lain silakan ya. Elia Sunarlin Sece dari Palembang. Ya, malam Sece. Ya, malam Sece. Ya, mau berbagi sedikit aja Sece. Jadi saya kebenaran di Palembang itu menjadi korbit amal. Awal-awal gabung di amal itu saya merasakan sukacita. Tapi ada beban juga waktu pertama kali mengikuti amal itu karena misalnya kayak Sece Lisa bilang itu loh. Waktu meeting itu kadang-kadang ada pro dan kontra, ada yang bantu, ada yang tidak gitu loh. Nah, di sana saya belajar, terus belajar sampai sekarang pun masih belajar gitu. Nah, kadang-kadang saya merasakan berpikir ya Sece ya, apakah yang kita putuskan itu bersama-sama itu benar atau tidak gitu loh. Nah, kadang-kadang saya merasa misalnya nih saya bantu, apakah benar ya ini sudah tepat sasaran ya gitu loh. Terus kalau misalnya tidak dibantu, saya lagi mikir juga, benar nggak ya nggak dibantu ya, kasihan nggak ya gitu loh. Nah tapi, belakangan terakhir ini saya merasa, ada beberapa kangen Hu, kadang-kadang itu juga, apa, kayak menjual kesedihan mereka gitu loh. Walaupun, tidak semua kangen Hu seperti itu ya, tapi ada beberapa gitu loh. Nah disinilah kadang-kadang kita harus, apa, belajar untuk bijaksana gitu loh. Kita harus bisa melihat data-data yang ada, melihat kondisi keadaan kangen Hu saat survei, terus melihat, apa, kehidupan mereka seperti apa gitu loh. Kadang ada memang benar-benar kangen Hu itu kayak, calon kangen Hu tuh kayak mencoba-coba ya, diterima syukur, ya enggak apa-apa gitu loh. Nah ada juga yang sudah kita terima, tapi kayak mereka tuh mindset pikiran mereka itu kayak sudah tangan mereka tuh sudah, apa, menadah ke bawah terus gitu loh. Kayak, minta bantuan gitu terus gitu loh. Jadi kayak nggak mau mandiri gitu loh. Nah inilah yang kayak menjadi tugas, relawan untuk supaya lebih mengkonvoi masing-masing kangenhu itu supaya mereka bisa lebih belajar mandiri, mengubah mindset mereka bahwa, tidak selamanya hidup mereka harus meminta gitu loh. Kalau mereka bisa mandiri mungkin kehidupan mereka itu bisa jauh lebih baik gitu loh. Nah, kadang-kadang ini juga terjadi dengan beberapa relawan. Kadang-kadang kita misalnya sudah memutuskan untuk tidak dibantu, mereka juga kadang-kadang bertanya, "Kenapa tidak dibantu? Kan kasihan." Nah, saya pernah dengar, Sesiung Joni waktu itu sharing, bahwa benar kita maksudnya memang kasihan, tapi kalau kita sudah pertama kali memakai kata kasihan, itu nanti akan susah jadinya batin kita untuk memutuskan gitu loh. Jadi di sini kayak, saya sekarang itu lebih banyak belajar walaupun saya sendiri masih takut dan merasa apakah keputusan yang kita buat itu benar atau salah, tapi saya berusaha untuk oh iya ya, terus belajar dari apa, dari setiap permasalahan yang ada, lalu berusaha untuk lebih bijaksana memutuskan suatu hal gitu. Itu aja Sece, Kanan ya.
An atas sharingnya Elias Suci ya. Ya, ini yang sering ya terjadi dalam misi amal ya, di mana pada saat meeting pasti banyak sekali pendapat yang berbeda-beda. Nah, kita yang melakukan survei, kita haruslah apa ya, survei dengan baik dan benar melihat kondisinya, keadaannya, dan pada saat meeting bisa kita sampaikan dengan baik. Namun, apapun hasil keputusan dari meeting, keputusan bersama, baiknya ya kita terima ya, apapun hasil keputusannya. Jadi jangan karena seseorang yang tidak dibantu, kita jadi eh, bermasalah dengan relawan lain ya. Jadi kita tetap menjaga keharmonisan. Namun kalau dirasa keputusannya masih kurang tepat atau gimana, kita boleh melakukan survei ulang. Mungkin Holai Sesiong mau menambahkan, silakan Holai Sesiong. Ya, betul. Saya jadi tertarik untuk menambahkan ya. Jadi karena itu memang masalah yang klise, artinya klise, masalah dari dulu begitu. Dan kalau saya di sini ya, ketika meeting itu, ketika banyak pendapat, kita akan voting. Ayo, umpamanya yang setuju dibantu berapa orang, yang setuju tidak dibantu berapa orang. Begitu. Jadi yang banyak ya itu yang kita ambil keputusannya. Jadi kan keputusan bersama betul-betul. Jadi bukan satu orang yang memutuskan. Pokoknya saya mau begini, udah. Nah, nggak begitu ya. Jadi kita voting. Jadi kalaupun umpamanya dibantu, ada yang mau bantu 300, ada yang mau bantu 500, ada yang mau bantu 700. Oke, siapa yang mau bantu 300? Angkat tangannya. Yang mau bantu 500, yang mau bantu 700. Jadi suara terbanyak yang kita ambil. Dengan demikian tidak akan saling salah menyalahkan lagi. Kan udah keputusan bersama, ya. Suara terbanyak seperti itu. Dan kan semua di dalam meeting. Kalau yang di luar meeting besok-besok menanya kenapa segini, gitu. Oh, itu nggak ada urusan. Kenapa kamu nggak ikut meeting? Ya, jadi semua yang ada di meeting itu aja yang voting, mengambil keputusan. Yang di luar meeting ya tentunya udah lewat ya. Seperti itu sih. Jadi dengan demikian kita bisa terhindar dari rasa bersalah dan lain-lain. Karena ini bukan keputusan sendiri, tapi keputusan bersama. Kan Kan Holai Sesiong ya, benar ya Holai Sesiong ya. Ya, Di apa kita juga begitu ya. Kalau misalnya tidak mencapai kesepakatan, kita bisa voting voting. mana yang keputusan yang terbanyak. Namun apapun hasil keputusan rapat haruslah kita hormati, dan juga kita harus menjaga batin kita dengan baik ya. Kita menganggap ya kalau dibantu ya mungkin dia ada jodoh baik ya, ada berkahnya. Nah, kalau yang tidak dibantu ya bisa jadi mungkin belum ada jodoh dan berkah ya. Jadi kita harus menerimanya dengan lapang dada. Oke, ini saja mau menambahkan, silakan Suci. Ya, kanan Holai Sesiung atas masukannya ya. Mungkin ini bisa jadi masukan kita juga, kadang di Medan juga kadang agak gimana-gimana gitu. Untuk Sesiung-Sesiungnya nanti pasti bisa diterapkan juga. Seci mungkin lanjut kosakata ya, dalam jam 9. Iya, ya Suci, silakan. 感恩是公山人开示，感恩是故事博。金丝妙莲华新发香一会Kosakata Shin Fasyang bab 23 Bahasa Jeraja episode 1839 Cici Min Xin Tu Bing Chong Hai membangkitkan hati welas asih untuk menyebarkan orang-orang di lautan kemiskinan pada tanggal 12 September 2025. Wu Chuo, rumah kuno, Zhou Chuang, perahu, kapal, Wei bahaya dan bencana. Sekong, kekosongan dari wujud atau rupa. Guhai mang-mang, lautan penderitaan sungguh luas. Hogu ziyo, kekhawatiran akan masalah di belakang. Qian Chuang Pai Gong, penuh lubang
dalam kondisi buruk sekali, dipenuhi masalah. 感恩是故事伯，早上好。Kanan Siap Pusat. Sebelumnya saya mau ucapkan kanan pada Sesiong Sece yang udah sharingnya. Bilang Sece, Yanti Yunita Sece, Hoklai Sesiong, dan Elisa Sece. Dan terutama juga kan Sesiong Sece semuanya yang ikut Zoom hari ini ya. Kita menutup Sinfasiang malam ini. Sesiong Sece, Cing Cili, Cing 在温馨，善温馨，感恩师兄师姐，晚上好。Oke, kanan semuanya, Kanan. sampai ketemu besok pagi ya. Ya, Kanan Halai Sesiong sudah berbagi sharing. Kanan Weni Sece, Kanan Sesiong Sece semua. Sampai ketemu besok.深深埋在脑海里面，悄悄地化成一份思念，回扣在金丝堂的每一幅画面，支持着彼此迎向明天。倘若放不下是对往昔的依恋，请求佛让我们在阶段远，离去的脚步无论有多远，都不会忘记曾经许下的诺言，因为自己的种子已经根在心田，让天涯也成了咫尺的边缘。曾经为爱受的伤和流过的泪，是为了洗净我们心灵的壁垒，舍下无名和愚昧，开启我们的智慧，跟随时空的脚步，生生世世永追随。彼此
此影响明天。倘若放不下是对往昔的依恋，请求所让我们在阶段远，离去的脚步无论有多远，都不会忘记曾经许下的诺言，因为自己的种子已经根在心田，让天涯也成了咫尺的边缘。曾经为爱受的伤和流过的泪，是为了洗净我们心灵的疲累，舍下无名和愚昧，开启我们的智慧，跟随时光的脚步，生生世世永追